Sangat mirip sama pemberitaan di media sosial pagi ini, yaitu kepolisian dan masyarakat keluar lagi. Harus diviralkan dulu, harus ada korban dulu, baru pada gerak semua. Jujur ya, saya sudah trust isu sama yang namanya kepolisian. Tapi sama siapa lagi coba? Kalau ada apa-apa kita harus lapor ke dukun, ke paranormal, atau menyantet. Nih, lihat gak? Ini kalau nggak ada pemberitaan di media sosial kayak gini nih, nggak bakal ada yang namanya klarifikasi. Terus klarifikasi fungsinya buat apa? Membenarkan bahwasannya apa yang sudah dilakukan itu benar. Harus ada korban dulu yang meninggal. Dan korban itu nggak harus meninggal. Korban-korban yang lain juga pasti banyak. Saya yakin banyak banget masyarakat-masyarakat yang nggak mau lapor ke polisi kan sudah kasih isu kayak gini. Dan saya adalah salah satu masyarakat yang juga melakukan laporan kepada kepolisian yang sudah hampir 1 bulan lebih, tapi nggak ada jawabannya. Saya sampai kemana-mana, sampai saya bawa korban selanjutnya, baru sadar, oh ternyata ada korban lagi, dan harus ada korban lagi, begitu kepolisian. Dan yang sangat miris adalah, di saat kita warga Indonesia yang lapor pada tempat yang tepat, kita malah dituding macem-macem. Kita dituding bahwasannya masyarakat itu nggak bisa melindungi diri sendiri lah, nggak bisa menjadi diri sendiri lah, kok bisa lah, kok inilah. Hey, kalian kepolisian, itu adalah tugas kalian untuk bisa memberantas apapun bentuk kejahatan. Ayolah Indonesia, ayolah kepolisian, ayolah. Jangan sampai diviralkan dulu. Kita semua masyarakat Indonesia, saya yakin gak semua bisa viral seperti ini. Tapi tolong, semuanya lini di kepolisian. Jangan pakai acara dokumentasi dulu. Cari solusi yang tepat dulu. Saya dokter, kalau ada pasien datang ke saya, nggak pernah akan saya tolak dan pasti saya akan solusi. Itu yang dibutuhkan mereka, solusi dan harapan. Bukan hanya tuding-tuding saja. Katanya nggak ada penolakan, yang ada itu menanyakan dokumen kepemilikan mobil. Karena mereka bilang itu dari leasing. Kita nggak mau gegabah. Harus ada surat kepolisian, dan sebagainya. Minimal ada dokumen kepemilikan saja. Itu kalimat yang dikatakan oleh Kapolsek Cinangka. Padahal, bayangin, sang anak bos rental mobil itu sudah nunjukin BPKB, STNK, hingga kunci serep yang dibawa kabur penyewa. Lalu kalau sudah kejadian, nyawa sang ayah melayang. Yang jadi pertanyaan, seperti apa harusnya SOP polisi agar bisa menindaklanjuti laporan dalam keadaan mendesak, darurat itu Pak? Apakah harus menunggu proses verifikasi dokumen hingga evaluasi yang memakan waktu? Meski situasi yang sekali lagi sedang genting, seperti yang dialami bos rental mobil. Saat ini memang Kapolsek, 3 anggota lainnya sudah diperiksa oleh Propam. Tapi ini membuka mata kita semua bahwa ternyata tidak sesederhana itu ingin mendapatkan pendampingan, ingin mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Miris. Ada yang udah nonton belum? Klarifikasi dari Polsek Cinangka mengenai penembakan terhadap bos rental mobil, ya. Yang cukup menarik klarifikasinya itu, ya, bahwasanya Polsek Cinangka itu tidak menolak, yang ada itu menanyakan kepemilikan dokumen-dokumen resminya gitu dari mobil tersebut gitu. Yang kalau menurut saya nih Pak, dalam keadaan darurat seperti itu, ya, gak perlu menanyakan bahwa dokumennya mana, ini dan itu. Kalau menurut saya nih, ya, begitu ada laporan masyarakat datang ke Kapolsek bahwasanya mobilnya mungkin di situ dilaporkan diambil oleh penyewa, tidak mau dikembalikan, Bapak harusnya respon dengan cepat atau lakukan pertemuan dulu antara penyewa dan pemiliknya gitu. Kan ini pemilik datang ke Kapolsek kan berarti ada niat baik, meminta bantuan hukum, meminta pendampingan, yang di situ berarti ada niat baik. Entah itu dia yang salah ataupun penyewa yang salah, nanti pertemukan Pak. Sesudah bertemu 2 orang itu antara bos rental dan penyewanya nih, baru Bapak berdiskusi siapa yang salah gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan regulasinya harus ada dokumen karena katanya bos itu leasing atau ngomong leasing atau apa gitu. Ya pertemukan saja kalau menurut saya. Pertemukan dulu antara bos rental itu dan juga penyewa. Sehingga nanti clear masalahnya setelah bertemu antara 2 orang itu. Supaya tidak terjadi kedua kalinya seperti halnya kayak gini nih. Tuh, meninggalnya nyawa seseorang akibat pelaporan sudah meminta bantuan kepada polisi dan responnya kayak gitu. Gitu Pak. Untuk polisi Indonesia, mau kalian buat pun keterangan untuk meluruskan, tidak bisa lagi. Kalian sudah bengkok. Kalian tidak bisa membedakan yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Kalau kejadian kriminal yang sudah terjadi, itu baru butuh laporan. Itu baru delik. Sementara kejadian pencurian yang sedang terjadi, itu tidak butuh laporan. Paham ya?
pahami kalian ya. Ya. Kalau tindakan kriminal yang sedang terjadi tidak butuh laporan. Tahu nggak kalian itu? Jadi kalau ada di sana orang sedang bacok-bacokan atau sedang terjadi pembongkaran rumah, lalu warga, Pak, di sana ada kejadian pencuri. Lalu polisi mengatakan, oh buat laporan dulu supaya tidak melanggar hukum. Kalian sekolahnya gimana? Ada deliknya. Delik biasa itu pencurian, tidak perlu laporan. Apalagi yang sedang terjadi. Sedang terjadi ini butuh kesigapan, kecepatan. Kalau membuat laporan udah keburu hilang pelakunya. Paham nggak? Jadi kalian gak usah buat alasan-alasan ngeles. Intinya masyarakat melapor harus pakai uang. Kalau tidak pakai uang tidak akan ditanggapi. Itu aja simple. Gak usah pakai 1000 alasan kalian. Gak usah pakai 1000 alasan. Di Amerika, anak kecil saja menelepon ditanggapi. Itu di Amerika. Karena apa? Polisinya di sana belajar yang benar. Paham. Mana yang dilindungi, mana yang harus dilayani, mana yang diayomi. Di Amerika, kalau kita punya keluarga, jaraknya contohnya 100 km, lalu kita telepon keluarga kita ini tidak diangkat berkali-kali, kita bisa menelepon polisi, supaya polisi ngecek ke sana, ke 911. Tolonglah rumah nomor sekian, jalan ini, kami telepon tidak diangkat, polisi datang ke sana. Tidak membuat laporan dulu ke kantor polisi. Alasan kalian takut melanggar hukum, takut segala macam. Kenapa takut kalian melanggar hukum? Hah? Giliran laporan masyarakat, kalian bilang takut melanggar hukum. Giliran kalian menjual barang bukti, membaking-bakingi mafia, nggak takut kalian melanggar hukum. Alasan kalian nanti kalau korban tidak melapor, melanggar hukum, dianggap persekusi segala macam. Hah? Kejadian yang sedang terjadi, apa perlu laporan? Apa perlu korban membuat laporan? Hah? Jangan kalian buat alasan yang membuat masyarakat Indonesia ketawa. Di depan mata sedang terjadi pencurian mobil. Lalu korbannya meminta tolong ke polisi. Lalu polisinya mengatakan, buat dulu laporan. Benar atau tidak? Loh, yang membuktikan benar atau tidak ya polisi, bukan korban. Korban hanya mengadukan. Kalau terbukti benar, maka kerja kalian beres. Kalau terbukti korban mengatakan hoax, maka korban kalian tangkap. Yang pura-pura jadi korban. Gimana nya? Yang perlu kita ulangnya pendidikan polisi semuanya. Kenapa setelah ada korban baru kalian bertindak? Kenapa setelah ada masyarakat meninggal baru kalian bertindak? Apanya fungsi kalian melindungi? Apanya fungsi kalian melayani? Harusnya bocah kecil saja menangis, mengadu, kalian tanggapi loh. Ada apa? Ini enggak masyarakat, orang dewasa. Kalian ragukan laporannya. Hah? Itu masyarakat loh. Benar atau tidak laporannya, yang penting kalian kerjakan dulu. Di Amerika, benar atau tidak, apapun hasilnya, yang penting mereka datang bertanggung jawab, melindungi semua warga, tidak pilih-pilih. Aneh kalian. Udah ada korban, baru kalian buat pernyataan konvers segala macam. Ngapain kalian udah ada korban, baru kalian menangkap pelakunya? Dan pelakunya katanya itu anggota TNI ya, sudah tertangkap. Mantap. Cepat kan? TNI AL menangkap. Semoga dihukum berat. Tidak ada kong kali kong segala macam. Ya, ini beritanya TNI AL sudah menangkap pelakunya. Tapi seandainya polisi tadi itu, yang kami sayangkan polisi, tidak mau menemani korban. Hah? Aneh kan? Jadi kerja kalian ngapain? Cuma ngurus-ngurus SIM, merpanjang-panjang STNK gitu, kerja kalian. Tolong dong Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, tolong jelaskan pada kita, pada masyarakat, fungsinya Polri di masyarakat itu apa sih? Fungsinya kepolisian buat masyarakat itu apa sih di negara ini? Gitu loh. Masa keterangan antara seorang Kapolsek dengan seorang pelapor ini kok berbeda? Pelapor dibilang nggak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan, sementara pelapor sudah bilang kalau sudah membawa BPKB, apa segala STNK, bahkan sampai kunci serep loh. Apa perlu ban serep juga dibawa itu biar menunjukkan kalau dia pemilik kendaraan?
kok bisa-bisanya sih kejadian seperti ini kejadian di negara sebesar ini gitu loh. Beda banget sama polisi di luar negeri yang selalu siap siaga buat rakyatnya. Tolong Pak, benahi Pak kinerja anggota